Alamin kita ketemu di siang atau sore hari ini. Mohon maaf kemarin hari Rabu, jadi tidak tahu ya kalau acaranya sampai Selasa. Jadi kemarin kelupaan sehingga saya saat perjalanan di WA Anggora. Oke, mungkin untuk nanti waktunya diganti dengan waktu-waktu yang lain yang sekiranya nanti bisa. Oke ya. Nah, pada perkuliahan di sini, jadi pada pertemuan sebelumnya, mungkin kita sudah membahas terkait dengan asesmen yang ada di eh, pembelajaran. Ya, jadi artinya ketika mungkin pada saat proses pembelajaran yang pernah dialami pada saat PPL 1, ya, mungkin saudara sudah pernah mempraktekkan mungkin atau mengamati pada saat guru mengajar, sehingga di sini kemarin diharapkan adalah saudara sudah pertama mungkin melakukan analisis eh, pada bagian perencanaan pembelajaran. Jadi melakukan kegiatan dalam menganalisis di sini. Ya, jadi artinya di sini kan eh, kita bisa mungkin mengidentifikasi asesmen yang dilakukan itu apa, kemudian apakah asesmen yang dilakukan itu juga sudah berpihak pada peserta didik ya. Jadi artinya asesmen yang dilakukan itu tidak terpancang pada akhir pembelajaran. Jadi setelah pembelajaran selesai, kemudian guru memberikan kuis atau memberikan tes untuk mengukur. Sebenarnya kemarin ketika pada saat diskusi di awal bahwa asesmen formatif itu bisa dilakukan di awal, di tengah ataupun di akhir. Oke, kemarin ini sudah ada presentasi beberapa kemarin kita berikan masukan agar lebih sesuai, lebih detail pada saat prop ya. Mungkin artinya ketika mengatakan sesuatu itu kalau bisa menunjuk pada data yang diberikan. Iya, nah pada bagian ini kita sebenarnya demonstrasi kontekstual, mengulas asesmen di kelas. Ya. Jadi ketika hasil dari tabel sebenarnya itu dipresentasikan. Nah, eh, mestinya adalah dari hasil presentasi ini tentunya adalah ketika kita mempresentasikan itu berarti membuat suatu atau menyampaikan informasi kepada orang lain, sehingga di dalam penyampaian informasi itu tentunya adalah membuat sesuatu itu menjadi jelas. Nah, bentuknya boleh, kalau dikatakan di sini kan boleh video, mungkin boleh poster, atau bentuk yang lain. Oke ya. Nah, mungkin ketika kita menyoroti, misalkan di dalam informasi yang disampaikan oleh kelompok ini, atau ini mungkin eh, kelompoknya ini adalah Aldina, Gustin, Imam, Rofiato, Sandy, dan Seno. Nah, oke, Mas Seno mungkin bisa sedikit menyampaikan terkait dengan presentasi ini. Apakah mau presentasi dengan bentuk ini atau mau ditampilkan sendiri? Mungkin sedikit boleh disampaikan. Kemarin kan tabel yang kita buat, kemudian ini kan mungkin analisis dari tabel yang ada. Ini kemarin sudah ya, mungkin artinya cuma ketika kita mengatakan di dalam bentuk yang dilakukan, kemarin ada video dan sebagainya di situ. Cuma kalau di sini itu kan lebih mengarah pada satu simpulan. Simpulan itu berarti membuat sebuah bisa generalisasi atau mengasosiasi. Ya, jadi di dalam prosesnya mestinya ada abstraksi. Oke, mungkin kalau tidak nanti saya minta pada bagian yang lainnya.
Di sini ya, mungkin ketika kita melihat dari sekilas apa yang dibuat di sini, mengulas asesmen di kelas T3 PPD kelompok ini. Nah, mungkin ketika kita melihat pada tampilan yang dibuat di dalam tugas ini. Ya, jadi eh, alur alur yang dibuat ini kan artinya diberi nomor ya, nomor apakah nanti menunjukkan alur yang ketika orang membaca itu memperjelas ya, awalnya sih gitu. Jadi tampilan itu kan berpengaruh pada bagaimana nanti orang itu bisa tertarik untuk membaca. Ini kan dibuat dengan bentuk zigzag di sini. Tapi ketika kadang mata itu terurut dengan satu urutan proses, apakah ular, apakah kanan dan kiri berjalan, itu ya itu berarti artinya kan desain yang dibuat. Nah, ini mungkin saya komentari pertama dalam proses dulu sama isinya. Ketika mengulas asesmen di ruang kelas, di sini tidak menunjuk pada kelas yang dibuat. Ya. Jadi mungkin artinya identitas itu tetap bisa diberikan karena ketika identitas itu tidak ada, maka tentunya adalah tidak bisa membuat generalisasi bahwa ini terjadi pada setiap sekolah, gitu ya. Sehingga nanti kan kalau itu terjadi pada sekolah tertentu, maka simpulan itu berlaku untuk di sekolah itu. Kalau ada sesuatu yang sama di sekolah lain, itu berarti solusinya adalah bisa sama, itu transferable ya. Jadi artinya bisa diterapkan pada kondisi-kondisi yang dipenuhi. Oke, tujuan pembelajaran menggambar diagram, menginterpretasikan diagram, menentukan arah dan bentuk tren dari diagram pencar atau diagram scatter. Nah, mungkin yang dilihat pertama di sini tujuan pembelajaran. Pertama nanti ketika kita menyadari tujuan pembelajaran itu yang menetapkan kita atau orang lain, itu yang perlu dipertimbangkan. Sehingga nanti ketika unsur yang dibuat apakah tujuan pembelajaran itu sesuatu yang tidak bisa diubah atau bisa diubah. Itu yang menjadi harusnya mindset di dalam pemikiran kita. Nah, sehingga nanti kan gini, kadang tujuan pembelajaran itu dibuat, kalau dulu itu kan hanya menunjukkan satu kompetensi, sehingga artinya ketika dua kompetensi yang dibuat itu memiliki cara yang berbeda, cara mengukur yang berbeda, itu kadang-kadang kan perlu dibedakan, sehingga nanti adalah urutannya itu menjadi jelas. Oke, nah eh, ketika tujuannya adalah menggambar diagram, asesmen yang digunakan soal kognitif pilihan ganda, tertulis dengan bentuk pilihan ganda. Pilihan unjuk kerja untuk menilai keterampilan proses didik melalui kegiatan diskusi. Nah, yang dilihat di sini kan artinya ketika menunjuk pokok, misalkan gini ya, mungkin kalau kita melihat asesmen yang digunakan, itu misalkan eh, bentuk soal pilihan ganda. Itu kira-kira misalkan kata nomor satu ya yang menggambar diagram pencar itu kira-kira sudah terwadahi enggak? Itu kan yang tentu pentingnya. Jadi ketika nanti artinya dalam tujuan itu anak mampu menggambarkan ketika ada data, anak mampu membaca gambar ketika misalkan ada diagramnya. Nah, itu berarti kan apakah itu satu kemampuan yang berbeda atau masih dalam satu rangkaian kemampuan yang sama. Itu kadang kita sebagai guru juga perlu mempertimbangkan. Ya, ya. Nah, sehingga mungkin syaratannya yang di sini. Ya, ketika penilaian untuk kerja untuk menilai keterampilan proses peserta didik melalui kegiatan eh, diskusi dan presentasi yang kita lihat itu nanti kan ini berarti kan harus sebenarnya kan dibuat asesmennya apa yang diamati di dalam saat proses diskusi dan ini. Tapi tujuannya adalah untuk memberikan bantuan ketika anak itu mungkin mengalami hal-hal hambatan. Nah, ketika nanti bentuk
ini, kemudian assessment diagnosis non kognitif pertanyaan lisan yang terkait dengan kondisi ini, assessment diagnosis kognitif. Nah, artinya di sini kan ketika ketika yang kita buat di sini tahap 1, ini kan sebenarnya kan pada tahap yang mana di dalam proses itu ya. Mungkin artinya mungkin ketika orang menulis itu kan gambar itu kan mungkin menunjukkan arah. Penilaian proses pembelajaran ya itu kan mungkin sudah harusnya mungkin menceritakan ini. Ketika ini asesmen formatif, ketika ini asesmen diagnosis itu apakah bagian di dalam proses atau sebelum proses ya. Kalau yang dibuat itu sebenarnya adalah ketika itu adalah dalam rangka untuk memberikan scaffolding bantuan ya, maka sebenarnya semua tes formatif itu bisa bentuknya tes diagnosis. Jadi mendiagnosis untuk melihat kekurangannya itu apa, gitu ya. Jadi kalau kita membuat soal itu kan mesti pertama kalau untuk mengukur kemampuan mana yang tercapai atau tidak. Tapi kalau diagnosis itu kan untuk melihat, mencurigai konsep-konsep mana yang mungkin dirasa itu rendah untuk siswa. Jadi kadang tes diagnosis itu bisa dibuat berdasarkan dari tes formatif yang ada, ingin menelusuri lebih jauh. Nah, itu kadang-kadang kan bentuknya bisa seperti itu. Nah, sehingga mungkin di dalam pembuatan ini mungkin menurut saya sih perlu diperjelas. Kemudian ketika peserta didik diminta untuk membuat tabel tentang kehidupan sehari-hari untuk dibuat diagram bencar, diambil dari kesimpulan berdasarkan ilmu statistik yang dipelajari. Nah, ketika kita menanamkan di sini adalah dengan lingkungan budaya dan karakter, maka di sini kan mungkin tidak include hanya sekedar misalkan mengkaitkan dengan soalnya tentang eh, apa ya mungkin sesuatu yang ada kaitannya dengan hmm, kekhasan dari suatu daerah itu. Tetapi mungkin ketika di dalam penanaman di situ ada nilai karakter yang dikembangkan, ya sebenarnya di sini adalah sesuai dengan lingkungan budaya itu, ya tentunya di dalam tulisan yang hitam itu juga sedikit ada kesesuaian, sehingga nanti kan ketika kita mengatakan supaya nanti sesuai seperti apa, kalau yang terjadi seperti apa. Gitu ya. Ini kalau saya membacanya tanpa dipresentasikan itu mungkin kurang kurang bisa menangkap secara langsung. Itu komentar saya. Mungkin ada yang mau mengomentari kelompok ini. Zeno, Zeno, Zeno. Iya, Pak. Oke. Kalau saya mengomentari ini presentasi ini mungkin kalau tanpa ada apa ya, mungkin kalau bentuknya poster gitu ya, orang kalau membaca langsung kayaknya agak agak rumit ya. Iya, Oh ya, iya, Pak. Ya soalnya itu apa kayak apa? Terlalu apa? Masih kurang harus harus ada penjelasan lebih lanjut lagi gitu, Pak. Karena kan apa? Teksnya kan juga itu banyak dan juga masih ya memang kurang sih, Pak. Menurut saya juga. iya. Dan saya mungkin lebih enak itu sebenarnya presentasi seperti ini itu membuatnya adalah ketika kita itu membuat ini ya alur alur itu mungkin ketika di awal itu ada tujuan pembelajaran, maka mungkin ketika memang itu ada alur yang dibuat itu bisa di sini misalkan menyatakan kegiatan apa pendahuluan, asesmen yang muncul apa, misalkan gini. Ini sehingga di sini kan mungkin akan muncul di situ ya. Mungkin apakah bentuk-bentuk ini akan muncul di situ. Kemudian di sini kaitannya dengan asesmen ini mengkaitkan dengan apakah
eh, kemampuan kaitannya dengan perkembangan peserta didik, atau mungkin apakah mengkaitkan dengan CRT-nya atau TRL-nya. Itu kan nanti kan tergambar lebih lebih enak. Tetapi ketika nanti membuat membuat satu bentuk itu kan nanti gambar ini jadi lebih fleksibel ketika orang membacanya. Gitu. Ya, jadi sekaligus bentuk dan sebagainya itu bisa masuk di bagian ini. Tapi kalau misalkan dibuat yang terpisah, misalkan, oh dikelompokkan dalam bentuk eh, apa itu kaitannya dengan poin-poin, ya poin-poin yang mungkin barangkali pengelompokannya adalah sesuai dengan karakternya, ya berarti karakternya itu dituliskan nanti instrumennya itu muncul kapan dan bentuknya apa. Itu mungkin lebih tergambar sih. Jadi eh, mungkin mungkin seperti itu. Oke ya, ini dari Iya. kelompoknya Mas Yeno, kalau saya komentari mungkin seperti itu. Eh, oke ya. Nah, intinya begini pada saudara semua. Jadi intinya pertama kita mengerti tentang asesmen yang sudah dilakukan itu menurut Anda mungkin apakah sudah sesuai atau belum. Ya, ini harapannya adalah Anda diminta untuk mengemas ulasan dalam bentuk artikel, poster atau video. Maka di situ kan ketika Anda membuat artikel, ya berarti kan narasinya itu kan dibuat mungkin dalam bentuk beberapa paragraf. Ketika dalam bentuk poster ya tadi mungkin alurnya sedikit dimunculkan sehingga anak panah dan eh, bagian-bagian yang mungkin menjadi proses itu akan nampak di situ. Kalau video lah ini video berarti artinya ketika narasi yang dibuat sama bentuk tayangan yang ditampilkan itu harus sinkron di situ. Oke, itu mungkin di dalam bentuk ini yang barangkali nanti eh, perlu diperjelas di situ. Oke ya. Nah, mungkin kalau kalau dikaitkan dengan bentuk ini, ya, bagaimana sebuah asesmen dapat mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran? Bagaimana asesmen dapat memberikan ruang pada peserta didik memberikan umpan balik? Kemudian bagaimana asesmen yang diterapkan di dalam proses pembelajaran belum dapat memenuhi tujuan pembelajaran? Oke, mungkin saya tanya pada Mbak Widi. Ini Aca ya tanyanya. Mbak Widi ada? Mbak Widi ada? Halo, Widi ada? Ada, Pak. Oke. Oke, Mbak Widi. Kemarin PPL-nya di mana Mbak Widi? Di SMA Colomadu, Pak. Oke. Oke, ini masih proses. Mungkin saya bertanya pada nomor satu ya. Kemarin ini di dalam satu proses Mbak Widi mengajar kelas berapa? Kelas 11, Pak. Kelas 11. Oke. Eh, Mungkin dari hasil analisis di kelompoknya, mungkin ketika kita juga belajar tentang teori itu, mungkin Mbak Widi bisa menceritakan bagaimana sebuah asesmen itu dapat mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran. Mungkin eh, dari jawaban ini, mungkin bisa disampaikan sebentar. Nomor satu, kalau tidak sempat membuka ini saya bukakan. Oke, Pak. Menurut saya, untuk menjawab nomor satu itu ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengukur tujuan pembelajaran. Yang pertama itu pemberian asesmen formatif sebagai umpan balik bagi pendidik dan peserta didik untuk memperbaiki proses pembelajaran. Asesmen formatif diberikan untuk mengetahui ketercapaian pembelajaran di setiap pertemuan yang dirancang
Hilang suaranya. Suaranya hilang. Eh, Kalau suaranya hilang, diganti yang Maaf Pak, terkendala jaringan. oh iya iya, tadi kok suaranya Keluar. hilang. Oh. Sekarang masuk lagi. Oke. Oke, ya mungkin ditambahkan penjelasannya. Nah, untuk asesmen formatif itu diberikan di setiap pertemuan untuk mengetahui apakah tujuan pembelajaran yang dirancang pada satu pembelajaran tersebut tercapai apa tidak. Nah, untuk pemberian asesmen formatif itu bisa diberikan dalam bentuk ulasan, wawancara, atau tes tertulis. Jadi, waktu pembelajaran, guru bisa memberikan wawancara ketika proses pembelajaran ataupun pemberian tes tertulis di akhir pembelajaran, seperti itu, Pak. Apabila siswa dapat menjelaskan atau sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan, misalnya siswa dapat menjelaskan suatu definisi, kemudian pada waktu tanya jawab secara keseluruhan siswa dapat menjelaskan tersebut, berarti tujuan pembelajaran sudah tercapai. Seperti itu, Pak. Dari tes tertulis yang dibuat itu juga disesuaikan dengan tujuan yang telah direncanakan. Misal ada 2 tujuan, jadi nanti ada 2 soal yang diberikan di akhir pembelajaran. Nanti apabila dalam prosesnya hasil yang diperoleh siswa itu nanti dikategorikan ada yang berapa persen siswa yang bisa dan ada berapa persen siswa yang belum bisa mengerjakan. Apabila masih ada beberapa siswa yang belum bisa mengerjakan, mungkin guru bisa memberikan umpan balik, bisa bertanya atau memberikan ulasan materi secara pribadi kepada siswa tersebut. Jadi tujuan pembelajaran dapat tercapai oleh seluruh peserta didik. Kemudian yang kedua itu pemberian asesmen sumatif. Asesmen ini digunakan untuk mengukur pemahaman peserta didik untuk mengetahui ketercapaian tujuan pembelajaran secara keseluruhan. Asesmen ini digunakan sebagai alat ukur untuk mengetahui pencapaian hasil belajar peserta didik dalam rentang waktu tertentu. Nah, asesmen ini bisa diberikan pada saat setelah pembelajaran dalam satu bab selesai, nanti siswa diberikan tes tertulis atau biasa disebut ulangan harian seperti itu, Pak. Bisa juga nanti di akhir semester ada UTS dan UAS seperti itu, Pak. Jadi nanti hasil akhirnya hanya berupa angka ketercapaian keseluruhan tujuan pembelajaran. Dan itu sebagai hasil yang digunakan untuk siswa untuk mengetahui sejauh mana siswa tersebut menguasai keseluruhan pembelajaran yang telah dilakukan. Seperti itu, Pak. Kurang lebihnya mohon maaf. Oke, mungkin saya tanya pada tadi yang kedua itu, ini dari penjelasan Mbak Ida ya, Widi ya. Oke, mungkin sedikit tanya di Devi. Ya, oke, Devi. Devi, ketika Mbak Widi menuliskan jawaban nomor 1 kemarin yang seperti ini, Mbak Widi sepakat itu ya kemarin. Mbak Widi, Mbak Devi. Pripun Bapak? Boleh diulang? Jadi jawaban nomor 1 Mbak Devi sama dengan jawabannya Mbak Widi atau enggak? Punya saya berbeda Bapak. Berbeda. Mungkin sedikit diberikan penjelasan perbedaannya di mana.
Kalau untuk yang nomor 1 ini, bagaimana sebuah asesmen dapat mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran? Jawaban saya itu guru perlu menetapkan kriteria indikator ketercapaian tujuan pembelajaran, di mana kriteria atau indikator ini dikembangkan oleh guru saat menyusun rencana pembelajaran atau modul ajar, khususnya saat merancang asesmen. Nah, saya setuju jika menggunakan asesmen formatif sebagai umpan balik bagi pendidik dan peserta didik untuk memperbaiki proses pembelajaran, tapi selain itu eh, harus menggunakan rubrik penilaian nih Bapak, agar dapat mengidentifikasi sejauh mana peserta didik itu mencapai tujuan pembelajaran. Selain itu juga dapat menggunakan penilaian dengan skala atau interval nilai atau pendekatan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kesiapan guru dalam mengembangkan pembelajaran. Seperti itu, Bapak. Mungkin kalau dilihat dari bentuknya tadi mungkin sedikit memberikan celah ya ketika tujuan pembelajaran di situ harus ditetapkan mungkin indikator-indikator untuk mengukur ketercapaian tujuan itu. Nah, ketika nanti di masing-masing indikator itu, maka yang diperhatikan adalah ketika menetapkan indikator itu, bagaimana nanti menetapkan penilaiannya. Ya, jadi artinya kan ketika orang mesti membuat penilaian itu mesti disesuaikan dengan indikator-indikator yang ada. Mungkin ketika indikatornya beda, bentuk soalnya bisa beda atau bentuk penilaiannya berbeda. Oh, kalau misalkan ternyata apa itu bagaimana anak itu terkait dengan kompetensi yang diharapkan itu kan misalkan terkait dengan kemampuan menggambar misalkan tadi, kemampuan menggambar. Mesti instrumen yang dibuat ya, itu kan mestinya adalah terkait dengan sesuatu yang nanti bisa menunjukkan mereka itu adalah bagaimana anak itu mampu misalkan membuat langkah-langkah kegiatan menggambar dan hasilnya menggambarnya. Jadi kan mesti adalah bentuknya itu. Jadi membuat dulu kalau itu terkait dengan saya ingin melihat aktivitasnya, berarti mungkin menggunakan lembar observasi. Nah, rubrik itu sebenarnya bukan sebagai alat penilaian, tapi rubrik itu adalah sebagai alat bantu di dalam melakukan kegiatan penilaian. Artinya ketika membuat fokus ya, misalkan saya melakukan observasi terkait dengan unjuk kerja, maka di situ kan perlu ketika kita melihat bagaimana kemampuan menyampaikan. Nah, itu berarti nanti kan pertama indikatornya kemampuan presentasi. Nah, yang dilihat itu apanya? Maka ada rubriknya. Oh, kalimat yang dibuat itu jelas, suaranya bagus, ini, maka nilainya 4. Ya, kalimat yang dibuat itu tidak urut, misalkan, kemudian tidak lengkap, dan kurang percaya diri misalkan ditambahkan itu misalkan itu termasuk nilainya 2 itu berarti rubrik ya rubrik itu berarti membantu kita tapi ketika kita menetapkan yang pertama itu kan berarti bentuk assessment itu disesuaikan dengan indikator-indikator ketercapaian itu sehingga nanti sesuai ketika kita mengukur keterampilan mungkin beda soalnya dengan bentuk pengetahuan itu berarti kan ada penyesuaian ketika kalimatnya bagaimana itu saya pikir lebih menunjuk pada eh, bentuk dan prosesnya. Ya, itu ya. Mungkin kalau saya menanggapi seperti itu. Sehingga mungkin untuk catatan itu kan bahwa apakah kita membuat soal atau assessment itu harus selalu seperti itu kan tidak ya. Mungkin kita bisa kadang membuat soal yang berbeda dengan yang lainnya karena ternyata yang saya ukur itu adalah kemampuan misalkan bagaimana anak membuat pola. Nah, itu berarti kan soalnya kan harus beda. Maka dikatakan assessment yang dapat mengukur berarti kan assessment itu didasarkan pada indikator-indikator ketercapaian kemudian bentuknya itu juga
harus disesuaikan dengan kompetensi yang diukur. Nah, itu berarti kelihatan di situ. Saya pikir ketika sudah menunjuk itu berarti ranahnya adalah sudah bisa memberikan gambaran yang agak jelas. Itu kalau komentar saya gitu, Mbak Widi, ada komentar? Oke, Pak, sampun. Terima Oke, kasih. oke, gitu ya. Nah, kemudian nanti untuk yang ketika kita misalkan melihat pada bentuk yang nomor 2, ya, mungkin ketika kita melihat di sini adalah ketika pertanyaannya, apakah di sebuah asesmen dapat memberikan ruang pada peserta didik untuk memberikan umpan balik pada proses pembelajaran. Nah, ketika misalkan sebuah asesmen dapat memberikan ruang pada peserta didik untuk memberikan umpan balik pada proses pembelajaran, kalau ini dituliskan di dalamnya adalah memberikan kesempatan penilaian diri, kemudian mendorong keterlibatan peserta didik menggunakan teknologi. Nah, mungkin artinya gini ya, ketika kita fokusnya itu kan bagaimana sebuah asesmen itu memberikan ruang pada peserta didik untuk memberikan umpan balik. Umpan balik itu bisa diberikan secara langsung atau tak langsung ya, langsung atau tak langsung. Nah, maka gini, ketika misalkan saudara membuat asesmen itu objektif gitu ya, objektif. Apakah dengan asesmen objektif itu ketika anak misalkan dapat skor 100 betul semua, ada anak yang dapat 90, ada anak yang dapat 50 gitu ya, betul ya, separuh ya, mungkin hanya ada 3/4 gitu. Nah, apakah penilaian yang seperti itu artinya memberikan ruang pada peserta didik itu memberikan umpan balik? Ketika guru itu tidak bisa pertama membaca data yang bermasalah di bagian apa ya, terus anak itu mengalami masalah apa ya, ketika informasi itu tidak tergambar, maka sebenarnya kan kita nggak dapat informasi di mana anak-anak itu mengalami kesulitan. Berarti artinya umpan balik yang mungkin barangkali kita harapkan itu nggak dapat. Ya, jadi artinya kan mungkin ketika saya mengajar seperti ini, kemudian saya ingin tahu apakah pembelajaran saya itu yang sudah dipahami yang mana, yang belum yang mana. Ketika nanti artinya mungkin kalau saya tanya satu-satu seperti ini kan nggak bisa melihat semua sebenarnya. Jadi kalau saya mengoreksi harusnya melakukan satu koreksi semua, kemudian mengelompokkan. Tapi yang terpenting adalah apakah pertanyaan yang kita buat, kemudian respon yang didapat atau yang diberikan oleh anak, itu bisa memberikan informasi mana bagian yang sudah dipahami, mana yang belum. Mana yang mungkin barangkali anak itu mengalami hambatan paling banyak dan tidak. Nah, itu berarti sebenarnya kan ketika pertama, mungkin kalau dari bentuk asesmennya sendiri, maka kalau di dalam bentuk penilaian agar bisa memberikan ruang, ya, mestinya pertama adalah ketika kita membuat penilaian, itu mesti mengarah pada apa ya, semua ranah yang mau diukur itu atau ranah kompetensi yang ingin dicapai itu tercover. Dan pada bagian-bagian yang mungkin barangkali sering anak itu mengalami kesulitan itu harus muncul. Itu pertama. Kemudian yang kedua, bentuk soalnya atau bentuk instrumennya. Nah, ketika bentuk instrumennya itu adalah bentuk yang terbuka. Terbuka itu artinya kan ketika anak memberikan respon itu sesuai dengan gayanya. Itu berarti artinya ada peluang kita ingin mengetahui kelemahan anak itu di mana. Nah, itu berarti kan artinya ketika kita membuat soal itu apakah menuntut itu atau enggak. Sebenarnya itu adalah membuat ruang kita untuk memberikan feedback.
Tapi kalau misalkan tidak, itu berarti tidak. Nah, ini kalau terkait dengan mungkin assessment ya. Nah, ketika mungkin kita juga bisa melihat, ya artinya kan ketika, oh mungkin barangkali apa yang kita persepsikan pada saat anak menjawab itu berbeda dengan pada saat anak itu mengutarakan. Nah, berarti nanti ada assessment, kalau kita katakan ada refleksi. Refleksi itu kan sebenarnya bagian juga di dalam satu proses untuk menyampaikan mana yang sudah baik dan mana yang belum terhadap pembelajaran itu. Nah, berarti kan artinya ketika ada informasi yang terpadu itu, ya berarti ada ada informasi, ada peluang bahwa feedback itu bisa lebih tepat untuk diberikan. Kalau feedbacknya siswa terhadap guru, berarti kan informasi mana kesulitan-kesulitan, mana yang mungkin pembelajaran yang tidak menarik kan gitu. Kalau feedback dari guru terhadap pekerjaan itu memberikan letak kesalahan siswa itu di mana. Nah, itu berarti kan artinya mungkin barangkali itu kan artinya ada feedback bolak-balik ya. Jadi artinya ketika anak membuat respon, guru memberikan feedback. Nah, ketika guru membuat mengajar, maka guru juga butuh feedback. Feedbacknya adalah pada bagian mana yang mungkin anak-anak itu merasa kesulitan. Ya, jadi mungkin kalau kita lihat itu gini, feedback mana yang lebih baik ya. Maka yang lebih diperlukan itu sebenarnya adalah ketika kita ingin memberikan feedback yang lebih baik, maka kalau tadi soal yang kita buat itu terbuka, maka guru lebih enak ketika memberikan balikan. Kalau membuat soal objektif, maka harus ada distraktornya harus baik. Jadi ada informasi kalau jawab A itu mungkin salahnya ini. Sehingga anak guru menekankan, oke anak-anak di dalam menentukan rumusnya, kalau kita ingin menggunakan, maka kalau ada indikator ini, maka gunakan rumus yang ini. Nah, itu berarti kan artinya, oh anak kemungkinan kalau jawab A itu salahnya di sini. Nah, itu berarti kita tahu. Nah, jadi feedback yang diberikan itu. Maka ketika ruang itu kadang-kadang kan bisa implisit, bisa eksplisit gitu. Jadi kalau implisit itu ya artinya sudah input di dalam soal. Tapi kalau eksplisit ya mungkin kalau memberikan kesempatan untuk penilaian diri ya itu berarti artinya eksplisit ya. Jadi boleh. Maka kalau menurut saya dua-duanya ada. Cuma saya yang belum belum melihat keterkaitannya langsung itu gini. Ketika mendorong keterlibatan peserta didik, melibatkan peserta didik dalam proses assessment seperti peer assessment atau ini. Nah, artinya kan nanti ketika ketika yang ditunjuk itu apakah peer assessment-nya atau mendorong keterlibatan di dalam peserta didiknya itu untuk melakukan itu. Itu maka di dalam runut memberikan penjelasan itu kan mungkin bisa dibuat yang apa ya istilahnya itu saya langsung bisa nangkep gitu. Kalau saya kadang-kadang kan ya mungkin apakah karena kelemahan saya sehingga saya tidak bisa nangkep dengan maksud ini atau bagaimana. Sehingga kalau saya misalkan menangkap itu kan guru mengetahui sejauh mana pembangunan didik, ya, ini kan artinya ketika bentuknya apa itu mungkin kata bagaimana itu perlu ditambahkan. Ya, jadi kalau ini kan penjelasan memberikan ruang ya setelah pemberian assessment guru mengetahui sejauh mana ini. Nah, artinya kan ketika kita mengatakan bagaimana sebuah assessment memberikan ruang, berarti kan assessment yang diberikan guru ya itu berarti kan mestinya adalah bla 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 bla. Nah, ini kan artinya sehingga nanti setelah dilakukan penilaian ada informasi-informasi terkait dengan ketercapaian yang mungkin barangkali bisa dilihat dan anak mungkin akan menuliskan prosesnya sehingga gambaran itu didapat. Maka kalau saya menggambarkan kalau membuat soal objektif ya maka harus ada distraktornya yang baik. Kalau membuat soalnya urean maka harus menunjukkan batasan dan tahapan yang jelas sehingga nanti kita akan tuntutan kita itu lebih nampak. Itu berarti memberikan ruang gitu ya. Sehingga nanti ruang itu adalah lebih mudah ketika kita memberikan balikan kepada siswa. Komentar saya nomor 2 seperti itu.
Silahkan dikomentari. Esna, Esna komentar. Esna, ya silakan komentar. Suaranya nggak ada, Esna. Komentar menurut jawaban Mbak Widi atau jawaban saya nih Pak? Yuk, gini. Tadi kan saya sudah berkomentar banyak gitu loh. Kira-kira dengan yang kamu jawab sama enggak? Sehingga nanti Anda mungkin bisa berkomentar gitu. Oh Pak, tidak sesuai Pak. Saya memiliki jawaban yang seperti ini gitu. Yaudah jawabannya Mbak Esna apa sih? Jawabannya Mbak Esna. Kalau menurut jawaban saya, asesmen yang dapat memberi ruang pada peserta didik itu untuk memberikan umpan balik pada proses pembelajaran dengan melibatkan mereka secara aktif pada saat proses asesmen, Pak. Jadi misalnya selain memberikan jawaban atas soal-soal tes tertulis, siswa juga dapat diminta untuk menjelaskan pemikiran mereka atau memberikan justifikasi atas jawaban yang mereka berikan. Selain itu bisa menerima hasil asesmen, siswa dapat diberikan kesempatan untuk refleksi kinerja mereka dan melakukan identifikasi area-area yang perlu ditingkatkan, Pak. Oke, komentarnya gini, ketika tadi di nomor 1 memberikan kesempatan pada peserta didik untuk menyampaikan mungkin atau menyampaikan ya tadi tentang terkait dengan kesulitan atau mungkin sesuatu yang ingin ini terkait dengan pemahamannya tadi setelah melakukan mungkin jawaban jadi kayak klarifikasi ya. Pertanyaannya gini, ketika nanti kita melakukan secara aktif itu ya, oke mungkin kalau misalkan itu diambil per subjek sampel ya, sampel mungkin artinya kan hanya perwakilan, mungkin sih oke sih di dalam proses, tapi mungkin kan secara individu apakah nanti bisa tergambar, apakah bisa tergambar? Kalau saya mengomentari gini, kalau mungkin enggak itu include di dalam bentuk instrumen penilaian yang dibuat, sehingga instrumen yang dibuat itu memberikan kesempatan kepada anak didik untuk mengungkapkan misalkan atau menyelesaikan sesuatu sesuai dengan persepsinya masing-masing atau pemahamannya masing-masing, sehingga ketika ada kesempatan itu kan berarti ada kebebasan untuk mengekspresikan. Nah, hingga nanti ketika guru memberikan respon itu kan sudah sesuai dengan apa yang mungkin barangkali dilakukan oleh anak. Kayak feedbacknya kan jelas gitu. Oh, ternyata anak ini kalau menggambar menggunakan grafik, maka mungkin salahnya di bagian ini. Nah, ketika misalkan pertanyaannya kan tuliskan langkah-langkah dalam membuat grafik gitu ya. Jadi tidak hanya sekedar menggambar tapi tuliskan langkah-langkah yang kamu buat. Itu kan berarti sudah menggabungkan antara kemampuan untuk anak itu menyampaikan apa yang dilakukan dengan kerja yang dibuat itu kan berarti sudah sinkron ya, aspek pengetahuan dan keterampilannya kan menyatu ya, misalkan itu. Nah, saya sih ya artinya kalau bentuknya assessment berarti kan bentuknya penilaian. Oh kalau misalkan tadi mengatakan meminta anak berarti kan secara lisan. Ya mungkin barangkali kan nanti kita gimana secara lisan. Itu berarti kan ada beberapa kali. Kenapa kok dibuat secara lisan? Berarti kan misalkan oh yang kita lihat itu adalah kemampuan komunikasi matematika. Itu berarti kan artinya ada sesuatu yang mungkin barangkali kita bisa memberikan feedback. Nah, ketika misalkan simbol, kemampuan membaca simbol itu kan kalau nggak lisan kan nggak bisa. Ya, itu berarti kan artinya ada sesuatu yang memang perlu ditambahkan di situ. Tetapi ruang itu kalau bisa pertama include di dalam soalnya. Kalau itu ternyata belum bisa ditambah dengan klarifikasi, sehingga feedback itu adalah lebih sesuai. Itu ya mungkin komentarnya di bagian ini. Di pukul
16, oh, cepet ya. Kalau kuliah sore itu kayaknya tak terasa terus berbuka. Oke, nah komentar saya kemudian yang ketiga, jika asesmen yang telah diterapkan dalam proses pembelajaran belum dapat memenuhi tujuan, bagaimana jika ini? Oke, kalau ini, oke, langkah penyesuaian. Ya, mungkin komentarnya di bagian nomor 3, kalimat bagaimana jika asesmen. Jadi kalau pertanyaannya, bagaimana jika asesmen yang telah diterapkan dalam satu proses pembelajaran itu belum dapat mengukur tujuan pembelajaran. Bagaimana jika asesmen yang dibuat itu belum dapat mengukur tujuan pembelajaran. Itu kan berarti artinya gini, apakah nanti ada kemungkinan asesmen yang dibuat itu tidak sesuai dengan indikator-indikator ketercapaian tujuan pembelajaran. Atau kalau misalkan orang kan mengatakan gini, membuat soal. Ya memang kadang-kadang kan gini, ketika misalkan satu soal, itu anak-anak itu jawabannya bisa saja di situ salah semua. Ya. Bisa saja sih benar semua. Ya, dulu kan kalau kita katakan kan gini, ketika kita membuat soal yang kategorikan kalau kategori sukar dan mudah itu kan ketika membuat soal kemudian semua anak tidak bisa menjawab, kan nggak dapat informasi apa-apa ya. Dan nanti apakah soal itu sebenarnya sudah sesuai dengan tahap berpikir siswanya juga perlu diklarifikasi di sini. Nah, mungkin yang kita lihat itu kan gini, bagaimana jika yang telah dibuat, asesmen yang telah dibuat itu dalam proses pembelajaran belum dapat memenuhi tujuan pembelajaran. Ini kan ada dua ya, ada dua. Jadi artinya kan belum memenuhi tujuan pembelajaran itu, apakah tujuan pembelajarannya belum tercapai? Belum memenuhi tujuan pembelajaran itu, apakah soal yang dibuat itu ternyata tidak sesuai, gitu ya, tidak sesuai dengan tujuan. Maka kalau pertama, kalau belum sesuai dengan tujuan, maka pertama adalah guru harus melakukan revisi, memperhatikan aspek-aspek yang belum dapat terukur dengan asesmen itu. Tetapi kalau misalkan asesmen itu digunakan walaupun sudah dibuat indikator, ternyata belum memenuhi tujuan itu, belum memenuhi itu, kategorinya belum tercapai tujuannya, ya mungkin barangkali di situ adalah di dalam kegiatan berikutnya memang guru harus merumuskan mungkin capaian pembelajarannya. Jadi instrumen yang dibuat itu disesuaikan dengan capaian-capaian pembelajaran yang ini. Atau guru misalkan melakukan satu diagnosis ketidaktercapaian itu fokusnya di mana. Sehingga kalau misalkan sebelum melakukan kegiatan remedial itu kan guru perlu melihat atau mendiagnosis dulu kesulitannya apa. Sehingga ketika orang melakukan remedial itu kan sesuai dengan orientasi itu. Jadi remedial itu tidak harus mengajar ulang, tapi bisa saja dengan bentuk penugasan, kemudian membuat asesmen baru untuk menilai setelah proses itu. Nah, jadi ini ya, kalau penekannya adalah tidak memenuhi itu adalah ketidaksesuaian, maka pertama memang yang dilakukan adalah guru harus merevisi atau membuat instrumen, merevisi instrumen itu, tapi apa yang diperhatikan itu yang menjadi penting. Nah, kalau di sini kalimatnya Mbak Widi itu adalah penyebab. Mungkin barangkali kalimatnya yang bagus adalah guru melihat penyebab ketidakterpenuhan tujuan pembelajaran itu dulu, baru nanti perbaikannya. Nah, ini kalau melihat yang di sini, belum dapat tujuan pembelajaran, langkah yang dilakukan dan penyesuaian yang perlu dilakukan. Nah, ini
kalimat itu kan menunjukkan ada ketegasan, oh ada revisi, gitu ya. Itu ada revisi, itu berarti sudah menunjukkan bahwa guru harus fleksibel. Kayak kemarin kan orientasinya kan jika bagaimana ketika nanti ternyata yang kita lakukan itu tidak sesuai, maka harus dibuat itu. Oke, mungkin itu beberapa komentar terkait di bagian ini, sehingga nanti harapannya adalah ketika di bagian ini namanya elaborasi pemahaman, berarti pertama tentunya adalah seorang guru nanti pertama adalah mampu untuk menyusun instrumen pembelajaran atau instrumen yang digunakan di dalam proses pembelajaran yang baik. Nah, ketika menyusun instrumen pembelajaran, maka yang perlu ditetapkan itu apa saja. Kemudian ketika yang kedua, apa yang harus diperhatikan di dalam membuat instrumen itu, kemudian langkah-langkah penyusunannya, atau nanti langkah-langkah untuk menganalisisnya. Itu berarti artinya kita sudah mungkin menemukan itu, gitu ya. Sehingga kata pertanyaan bagaimana itu mestinya adalah menunjukkan penjelasan baik proses ataupun bentuk. Oke, mungkin di bagian itu komentar saya adalah ini. Oke ya. Nah, di bagian koneksi antar materi, ya. Ini mungkin pertama kemarin kalau dikaitkan dengan apa yang sudah dilakukan, Anda diharapkan telah memahami bagaimana kesesuaian asesmen dengan tujuan pembelajaran. Selain itu, asesmen dapat memberikan ruang bagi adik atau guru untuk memberikan umpan balik terhadap proses. Ya, jadi umpan balik itu bisa dari guru, bisa dari siswa. Maka di sini dikatakan cermatilah pertanyaan berikut ya. Ini koneksi antar materi. Jadi ketika mengatakan menurut Anda kapan waktu yang tepat seorang guru dapat melakukan asesmen. Nah, ini kan artinya mungkin siapa ini tadi? Destian. Oke, jawaban saya ambil dua, nanti tolong sama miliknya Tiara. Oke, ya, mungkin saya minta tolong untuk Mbak Destiana sama Tiara. Oke, saya buka Tiara dulu. Oke, saya tanya, oh belum, jadi miliknya Tiara belum. Oh, balik. Bentar, ada yang baliknya. Oh, salah. Cancel, cancel. Hmm, hmm, bentar. Bentar ya, ternyata error tampilannya. Saya ulang di sini.
Bisa ya. Plus ya, oke, salah ngambil tadi, mohon maaf. Sudah di sini. Saya mengambil udah miliknya Aldino aja. Oke ya. Nah, oke. Ada dua. Satu miliknya Desti. Kemudian yang kedua miliknya Dino. Oke, saya tanya pada Anggoro. Anggoro sepakat dengan pekerjaannya Dino? Mungkin alasannya apa? Sebentar Pak, saya baca dulu. Besar, kurang besar nggak? Sudah terlihat Pak. Oh, sudah. Oke. Kalau pakai laptop kelihatan, tapi kalau pakai HP nggak kelihatan. Kalau dari saya sendiri setuju sih Pak. Maksudnya kayak kurang lebih juga sama seperti jawaban dari siapa nih, dari Mas Aldino. Hmm. Kalau apa namanya untuk apa melakukan evaluasi melakukan asesmen ya Pak. Untuk melakukan asesmen itu sepanjang proses pembelajaran gitu ya. Bisa di Hmm. sebelum pembelajaran menggunakan apa namanya asesmen awal, terus di dalam selama pembelajaran ataupun mungkin di setelah pembelajaran, di akhir pembelajaran begitu Pak. Oke. Kalau kalau kapan kapan itu kira-kira menunjukkan waktunya perlu diperjelas enggak gitu maksudnya? Sepertinya perlu Pak. Perlu. Nah, kira-kira gimana? Mungkin kalau misalkan diperjelas. Kalau dari saya sendiri mungkin kalau di dalam sepanjang proses itu kan ada sebelum pembelajaran di mana nanti ada asesmen awal ya, asesmen awal yang dapat membantu guru di dalam mengidentifikasi pengetahuan ataupun mungkin keterampilan yang dimiliki dari peserta didik. Terus ada Hmm. juga di selama pembelajaran atau mungkin menggunakan asesmen formatif digunakan untuk memantau ya apa namanya kayak pengajuan ataupun mungkin proses di dalam pemahaman peserta didik. Terus ada juga di akhir di mana nanti kita juga pakai asesmen sumatif untuk mengevaluasi ketercapaian tujuan pembelajaran dari peserta didiknya. Begitu, Pak. Oke. Kalau ini kan artinya kan gini, secara global kan artinya ketika mungkin memang di dalam satu proses, kalau misalkan dalam pembelajaran di masing-masing pertemuan kita bisa melakukan penilaian formatif, mungkin di akhir pertemuan atau mungkin dalam beberapa pertemuan untuk melihat ketercapaian semua tujuan pembelajaran itu adalah dengan penilaian sumatif. Kan itu mungkin global gitu ya. Kan ketika kita mengatakan formatif sendiri itu apakah ada waktu yang tepat untuk menilai itu atau enggak gitu maksudnya. Sehingga nanti kan ketika mungkin kita membedakan kapan Anda makan, ya itu kan berarti kan kalau pagi, siang, sore gitu ya. Maka kalau kita mengatakan, oh ada penilaian sepanjang proses pembelajaran, maka kan mesti orang bertanya kan, kapan? Oh kalau di awal mungkin ada penilaian di bagian ini. Pada saat proses mungkin pertama ada pada bagian yang bisa dilakukan di ini. Itu namanya kan memberikan satu satu gambaran yang mungkin barangkali ketika orang itu membayangkan itu sudah tahu, oh yang dilakukan itu seperti ini. Tapi kalau misalkan itu tidak tergambar kan kapan ya sepanjang proses Pak. Nah, bentuknya apa? Ya nanti disesuaikan itu kan jadi jawabannya abstrak. Komentar saya gitu Mas. Iya, gimana Mas Anggoro?
Gitu. Atau Mas Dino. Iya, Pak. Apa? Ya, eh, Nggih. artinya kalau tadi kan pertama Anggoro sebenarnya mau komentari kalau ditanya ini waktunya, kalau ditanyakan kapan waktu yang tepat, itu kan berarti kalau saya mengatakan harusnya menunjukkan kapan itu kan berarti sudah beberapa pilihan ya. Oh ini gitu kan. Nah kalau menurut saya kan tadi komentar saya adalah ini kurang jelas gitu. Kalau saya mengantarnya kalau bisa kan ada itu mungkin pembagiannya. Anggoro mengatakan ya, tapi mungkin masih agak global juga. Kalau saya komentari seperti itu gimana Mas Aldino? Kalau dari saya setuju mawon Pak sama komentarnya Pak Topo karena memang di sini kurang runtut, kurang terperinci saya mengambil untuk waktunya. Kalau di pemikiran saya, kenapa di sepanjang proses pembelajaran? Karena kan kebutuhan peserta didik kadang berbeda-beda. Nah, itu Hmm. mungkin dari hasil guru yang asesmen diagnostik, mungkin untuk implementasinya kan butuh proses pakai Mhm. formatifnya. Nah, makanya itu saya nulisnya pada saat proses pembelajaran, selama proses pembelajaran, gitu, Pak. Baik, maksud saya itu nanti gini, kalau di bagian koneksi antar materi itu kan sebenarnya sudah pendapat pribadi ya, Nggih. berdasarkan dari hasil kita kapan kadang kita melakukan pembelajaran tersendiri kemarin membaca teori, kemudian dari pengalaman akhirnya kan kita akhirnya mungkin sudah mengambil intisarinya gitu ya. Nah, nah saya mengatakan kan gini, ketika ini komentar itu kan artinya nanti kan gini, apakah misalkan gini, di dalam kegiatan pembelajaran itu kan ada tahapan pendahuluan, inti, penutup gitu ya. Misalkan di dalam kegiatan pendahuluan itu apakah ada mungkin guru melakukan assessment gitu ya. Kan kalau orang mengatakan gini, kapan Anda makan? Kalau orang menjawabnya kan gini, kalau hari-hari biasa tidak puasa mungkin pagi, siang, sore, atau malam. Tapi kan kadang-kadang kan ketika kita puasa, kapan Anda makan? Berbuka, habis terawih, sahur. Kan gitu kan. Berarti kan artinya ada sesuatu bentuk yang dilakukan sama. Tapi kan kita tidak mengatakan kapan Anda makan sepanjang hari, kan tidak kan? Iya kan? Nggih, Pak. Iya, lah maksud saya itu gitu. Jadi kapan Anda makan kan tidak, jawabnya tidak sepanjang hari saya makan kan tidak. Tetapi mesti menunjukkan sesuatu itu mesti kapan dilakukan. Nah itu kan berarti kan menunjukkan waktu gitu loh. Nah saya mengatakan gitu. Ini termasuk yang mungkin kalau komentarnya terhadap miliknya Destiana ya sebelum dan setelah pembelajaran. Nah, ini kan mungkin malah yang dikatakan assessment for learning-nya kan malah nggak kelihatan gitu ya. Nah, jadi assessment for learning-nya nggak kelihatan. Jadi nanti kalau eh, seorang guru dapat melakukan assessment pada berbagai waktu dalam proses pembelajaran ini juga nanti artinya jawabannya belum belum memperjelas. Ya, jadi ketika nanti orang misalkan saya akan mengikuti pendapatnya Mbak Destiana untuk melakukan penilaian. Nah, itu nanti kan akhirnya bingung. Saya mau melakukan yang di bagian mana ketika mengatakan seorang guru dapat melakukan asesmen pada berbagai waktu di dalam proses. Ya, itu mungkin barangkali kan tidak menunjuk pada bagian-bagian yang ini. Jadi kalau menunjuk itu berarti kan ketika di penilaian apa yang bisa dilakukan, di dalam proses apa yang dilakukan, mungkin kalau ada perbedaan itu kan perbedaan di dalam penggunaan model gitu ya. Oh mungkin ketika penilaian ini bisa berubah tempatnya, tetapi mungkin jenisnya itu kan sama gitu ya. Mungkin bentuknya gitu. Oke, itu komentarnya. Sehingga mungkin barangkali kan ketika kemarin ada anak PPL itu juga, Mas, ketika mengajar itu tahu-tahu masuk kelas langsung anak-anak rumus
refleksi terhadap garis X sama dengan H itu adalah ini. Jelas ya? Rumusnya itu adalah ini. Jadi kalau ada titik X, Y diterminkan terhadap garis ini, nanti kita dapatkan rumusnya adalah bentuknya ini. Oke, sekarang berkelompok gitu ya. Berkelompok ya. Saya malah bingung. Ini berkelompok mau ngapain, Mas? Gitu. Ya. Ternyata untuk menemukan rumus, ya, ngapain rumusnya diberikan di awal, kemudian ditemukan, kan menjadi satu yang itu ya. Jadi artinya kan ketika kita melihat, oh mungkin kita akan menggunakan rumus apa nanti di dalam itu, bagaimana nanti anak bisa melakukan aktivitas itu. Oh mungkin saya harus mengetahui sebenarnya anak sudah bisa nggak ketika nanti di dalam penemuan itu menggunakan alur yang seperti ini. Oh mungkin kita perlu cek dulu. Ya, jadi kan ada mungkin beberapa pertanyaan yang diberikan oleh guru untuk melihat kesiapannya. Nah, kan gitu. Kemudian ketika pemberian masalah, mungkin guru memberikan orientasi masalah dengan memberikan beberapa pertanyaan untuk melihat bagaimana mereka itu memahami suatu masalah. Oke, kalau sudah salah paham, sekarang bagaimana melakukan pemecahannya. Itu kan berarti artinya setiap saat memang kita melakukan penilaian. Tapi kan mungkin bentuknya, ada yang memang bentuknya itu khusus, tetapi mungkin ada yang pertanyaan-pertanyaan itu adalah sifatnya itu memberikan diagnosis kira-kira nanti ketika anak melakukan itu mengalami kesulitan atau enggak gitu ya. Tapi kalau misalkan bentuk itu biasanya diwujudkan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan yang diskenario oleh guru di dalam proses pembelajaran. Gitu mungkin. Oke, gitu ya. Nah, sehingga nanti ketika di dalam berikutnya, jika saya berada di kelas dan memiliki peserta didik dengan tahapan perkembangan yang berbeda-beda, asesmen apakah yang dapat saya terapkan di kelas tersebut? Oke, saya tanya pada saudari Hafizah. Hafizah, tes. Hafizah ada? Hafizah ada? Hafizah nggak ada ya? Hafizah tidak ada. Oke, kalau Hafizah tidak ada, diganti Berti. Berti PPL di mana kemarin, Berti? Di SMP 25, Pak. Oh iya, oke. Sampai 25. Mbak Berti kemarin di kelasnya juga menemukan tahapan perkembangan anak yang berbeda-beda. Iya, di kelas yang saya ajar juga perkembangan peserta didiknya berbeda-beda, Pak. Oh gitu. Oke. Nah, mungkin kalau menjawab ini kan berarti kan artinya bisa dari pengalaman ternyata di kelas ada gitu ya. Nah, apakah asesmen yang Mbak Berti terapkan? Kalau Mungkin berdasarkan ya, monggo. Kalau berdasarkan pengalaman kemarin, sebenarnya asesmen yang saya gunakan seragam. Berbeda-beda. Yang saya maksud itu lebih seperti kayak ada siswa yang cepat paham, ada siswa yang pahamnya agak lambat. Nah, itu di bagian pembelajarannya yang saya mungkin kalau peserta yang agak lambat dalam pemahamannya, ketika berdiskusi agak sering saya tanya mungkin atau dibimbing seperti itu, Pak, untuk asesmen yang misal di bukan akhir pembelajaran, tapi di setelah pembelajaran berupa tes pemahaman itu sebetulnya sama, Pak, yang saya kasih ke siswa. Oh, gitu. Kalau misalkan ditanya
memang baiknya sama atau baiknya berbeda? Mungkin kalau baiknya mungkin disesuaikan dengan peserta didiknya mungkin Pak ya. Lebih baiknya seperti itu mungkin Pak. Kalau jawabannya Aldino setuju nggak? Sebentar Pak. Iya. Berdasarkan jawabannya Mas Aldino, saya rasa itu sudah bagus. Ada asesmen untuk saling menilai dan memberikan umpan balik satu sama lain juga itu agar dari teman sebayanya yang berada di tahap perkembangan yang lebih maju seperti itu. Mungkin kalau pendapat dari saya sudah apa ya bagus, tepat dan bisa dilakukan seperti itu, Pak. Oke. Cuma mungkin artinya gini ya. Kalau misalkan penilaian peer itu kan artinya nanti digunakan. Kan artinya kan di sini informasinya kan ketika sudah di kelas ternyata tahapan perkembangannya itu berbeda-beda. Asesmen yang digunakan untuk menilai kemajuan peserta didik individual dan merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, ini kan yang diharapkan itu kan gini. Asesmen yang dapat diterapkan adalah asesmen diferensial, katanya Mas Asdino. Ini kan kalimatnya kan ketika yang dibuat itu saya terapkan di kelas, ini mungkin sudah pendapatnya, saya pikir beberapa sudah baik ya. Jadi artinya kan ketika guru menerapkan penilaian yang beragam, oke, setuju. Cuma nanti kan artinya ketika itu dibuat yang beragam itu, ketika disesuaikan dengan tahapan perkembangan peserta didik. Kan kalau tahapan perkembangan peserta didik itu kan kira-kira nanti kan bentuk implementasinya itu seperti apa gitu ya. Jadi nanti kan kan kalau orang kelihatan oh tahap perkembangan itu kan berarti kan artinya ketika apakah itu juga sama dengan capaian pembelajarannya atau berbeda. Nah, kalau misalkan nanti itu pembelajarannya itu kan juga disesuaikan dengan tahapannya, maka menilainya juga sesuai dengan tahapannya. Jadi kan apakah pembelajaran yang dibuat itu sudah sesuai dengan tahapannya, maka nanti penilaiannya disesuaikan. Nah, kalau pembelajarannya itu tidak disesuaikan, tapi penilaiannya disesuaikan, kan jadi nanti juga ketimpang ya, ketimpang. Ketimpang itu kan artinya ketika anak mungkin tidak melakukan satu proses yang dikehendaki, tapi diukur gitu. Itu kan menjadi sesuatu yang trouble. Maka mestinya diselaraskan antara pembelajaran, jadi prinsip pembelajaran dengan prinsip asesmennya. Nah, jadi nanti ketika mungkin saya dapat menggunakan asesmen formatif yang beragam, yaitu mungkin sedikit diberikan gambaran bahwa asesmen yang dibuat itu beragam itu, nah itu kan berarti pertama mungkin disesuaikan dengan prinsip pembelajaran yang digunakan yang sudah mengarahkan pada perkembangan peserta didik. Itu kan kalau diproses gitu ya, diproses itu kan ada pemantauan itu. Ya mungkin bentuknya bisa bisa observasi, tetapi mungkin kan fokus observasinya itu kan dibuat sesuai dengan perkembangan masing-masing. Mungkin project. Nah, project itu kan nanti kan ada mungkin yang khusus untuk anak-anak itu sudah dibagi sesuai dengan pekerjaannya itu sesuai dengan tahapan misalkan itu. Nah, mungkin kalau orientasinya ke situ ya. Mungkin kalau untuk peer teaching ini kan sebenarnya peer assessment ya di mana saja dapat menilai memberikan umpan balik satu sama lain. Ya, ini sebenarnya apa ya? Kalau 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 peer itu kan untuk melihat itu kan ketika orang nanti sudah mampu untuk menilai atau enggak. Maka yang jelas itu kan nanti
yang ditekankan itu kan pada peer-nya itu bentuknya apa. Jadi mungkin barangkali kan hingga ketika peer yang dibuat itu apakah nanti untuk menilai kemampuannya atau menilai karakternya itu kan yang perlu dikembangkan. Kalau misalkan untuk menilai kemampuannya kan kadang-kadang kan bagaimana ketika anak yang rendah menilai dengan anak yang tinggi. Ya, mungkin barangkali kan dia tidak memahami dengan analisis yang dibuat misalkan. Itu kan menjadi bentuk yang ini. Maka peer assessment itu ya perlu didefinisikan untuk menilai dari aspek apa. Ya, mungkin komentarnya begitu. Saya pikir yang lainnya kalau ya kalau portofolio setuju ya. Jadi melihat perkembangan anak di situ. Oke, ini sudah 41 ya. Oke, yang lainnya saya komentari aja nanti mungkin yang lainnya nanti bisa karena nanti pukul 16 ya maksimal 17 kita akhiri. Oke, nah pada bentuk yang ketiga di sini mungkin ketika pertanyaan yang kedua. Oke, kalau nanti di sini hampir sama. Bagaimana memberikan umpan balik kepada peserta didik berdasarkan hasil dari asesmen peserta didik tersebut? Em, kalau mungkin saya menekankan gini ya, ketika bagaimana memberikan umpan balik kepada peserta didik berdasarkan dari hasil asesmen peserta didik tersebut. Maka pertama cara memberikan umpan balik. Umpan balik itu apakah disampaikan pertama berdasarkan dari respon yang dibuat oleh siswa itu pada masing-masing individu atau pada kelompok. Itu kan mungkin perlu ada penjelasan di situ. Nah, kemudian di sini ketika ada kalimat ini kan menjelaskan hasil yang detail. Ini mungkin salah satu cara bagaimana. Cuma nanti kan bentuknya itu hanya pekerjaannya dikembalikan atau disampaikan secara umum, gitu ya. Kemudian ketika misalkan mestinya adalah ketika itu komentar, kalau saya tidak setuju dengan komentar itu memberikan solusi. Ya. Tapi kalau misalkan komentar itu adalah menunjukkan letak kesalahannya dan memberikan petunjuk, ya, petunjuk untuk misalkan melakukan proses. Proses itu bisa proses menyelesaikan atau proses berpikirnya, itu saya setuju. Tapi kalau memberikan solusi itu tidak menunjukkan bahwa umpan balik itu kemudian yang benar seperti ini, itu sama saja kadang-kala ketika anak mengerjakan kemudian salah, akhirnya pekerjaannya dihapus, kemudian guru menuliskan yang benar. Kadang-kadang yang terbaca itu. Maka menurut saya adalah ketika pertama umpan balik itu diberikan dalam bentuk apa, kapan memberikan umpan balik, dan isi dari umpan balik itu seperti apa. Itu mungkin menjawab bagaimana. Oke ya. Nah, kemudian seberapa besar pengaruh umpan balik untuk proses pembelajaran ini yang kemarin saya sampaikan di situ. Mungkin kalau Anda melihat dari beberapa teori, ya mungkin kalau saya harapannya itu gini. Ketika menjawab ini mungkin Anda mencari referensi terkait dengan misalkan pengaruh pemberian umpan balik. Maka mungkin Anda bisa terinspirasi dari itu, kemudian dijelaskan secara teoritisnya. Kenapa memberikan umpan balik? Berpengaruh besar. Pertama, karena orang itu biasanya
tahu tentang kesalahannya, ya, maka dia tidak akan mungkin mengulang kesalahan itu. Ya, sehingga dia itu sudah memiliki satu pemahaman bahwa apa yang dilakukan salah. Nah, jadi menyadari itu, maka dikatakan gini, ketika kita melakukan refleksi, misalkan PPL 1 ya, yuk kita lakukan refleksi. Tolong lihat kelemahan dan kelebihan pembelajaran Anda. Ketika seorang guru pertama tidak merasa bahwa yang dilakukan itu salah. Ya. Kalau dia tidak merasa yang dilakukan itu salah, maka diberikan masukan apapun itu nggak akan bisa masuk. Maka dikatakan di sini ketika merefleksikan itu, pertama sebenarnya harus ada kesepakatan apa yang dilakukan itu sebenarnya baik atau tidak, gitu ya. Oh, sepakat itu kurang baik. Ya, baru nanti kita cari solusinya seperti apa. Tapi ketika mengatakan yang satu, oh, itu sudah bagus, ini menyatakan jelek, itu ya artinya yang mengatakan jelek memberikan saran supaya bagus itu nggak akan masuk, gitu ya. Maka dikatakan di sini ketika kita memberikan komentar seberapa besar pengaruh umpan balik itu, ya mesti pertama adalah ketika kita menyadarkan kepada anak didik bahwa itu salah. Masalahnya gini, ketika terjadi miskonsepsi, ya maka mengatakan ya dia merasa benar walaupun itu salah. Maka kalau orang mengatakan bagaimana mengatasi miskonsepsi itu, ya maka teorinya konflik, ya konflik itu kalau seorang kan benturkan dengan tembok, maka dia akan sadar seolah kan dia bangun dari tidur, gitu ya. Tetapi kalau kita mengajarkan tidak seperti itu, tetapi berikan konflik, pertanyaan-pertanyaan yang menyebabkan dia tidak mampu menjawab karena teori yang dikembangkan itu akhirnya tidak konsisten. Itu berarti konflik. Ya, dia sadar, gitu ya. Ya kadang-kadang ya udah ikuti dulu sampai dia mentok. Ya kok nggak bisa ya? Kan sudah dikasih tahu dari tadi bahwa kamu jalannya salah. Nah, itu berarti kan artinya ini. Tapi ketika orang kadang tidak mencoba itu, tidak mengakui bahwa atau tidak yakin bahwa yang dilakukan itu salah. Maka di sini ketika menjawab nomor 4 itu ya mungkin tergantung dari nomor 3 tadi, bagaimana cara memberikan umpan balik. Kalau cara yang dilakukan itu adalah menyadarkan kepada anak didik bahwa dia itu tahu apa yang dilakukan itu salah, maka sama-sama ketika diberikan alternatif solusi pemecahan itu dia akan mengerti dan mencoba untuk memahami. Tetapi ketika itu tidak, ya biasanya tidak akan jalan. Oke, gitu ya. Mungkin bentuknya adalah seperti itu. Ini kok ya oke. Oke, mungkin bentuk itu ya oke tadi ya bisa saya panggil tidak ini ke toilet. Oke. Oke ya, itu di bagian itu mungkin kalau ditanya serba besar ya mungkin artinya kita harus sebagai guru mungkin pertama memahami pentingnya umpan balik itu sehingga kita baru mengetahui seberapa besar, gitu ya. Jadi itu menjadi sesuatu yang penting. Oke, itu mungkin beberapa bentuk. Tolong nanti ketika Anda melakukan perbaikan boleh direvisi sehingga nanti menjadi satu bentuk yang komplit. Nah, oke, nanti saya sampaikan di bagian ini sehingga nanti masuk di berikutnya saya sudah masuk di materi yang baru. Kemarin beberapa kali 02 ya. Berarti artinya saya sebenarnya punya tabungan 2 ini nanti diganti setelah Lebaran mungkin agak banyak pertemuannya sehingga mengejar ketertinggalannya supaya selesai. Oke ya. Oke. Nah, di bagian ini sebenarnya aksi nyata. Anda diminta untuk menuliskan refleksi berdasarkan pertanyaan berikut. Nah, tolong nanti kalau misalkan mengisi ini, pemahaman baru apa yang Anda dapatkan dari topik. Nah, maksud saya itu gini. Ketika kita ingin mendapatkan apakah sesuatu itu sesuatu yang baru atau tidak. Maka ketika kita mengatakan pada saat tertentu kita mengatakan, oh kemarin saya
asumsi saya penilaian formatif itu ternyata hanya di akhir pembelajaran. Tetapi ketika misalkan, oh dalam teori, di dalam materi modulnya yang ada di sini, kemudian video yang ditonton, referensi yang kita buat, ternyata penilaian formatif itu pertama deskripsinya adalah seperti ini, bisa dilakukan, bla bla bla. Berarti kan artinya apakah itu menjadi satu bagian topik baru. Ya. Jadi itu berarti kan artinya ada sesuatu materi baru yang mungkin barangkali kita kenal di sini, gitu ya. Itu berarti kan artinya kita menyadari mana yang sudah sejalan dengan apa yang kita pikirkan sebelumnya dan apa yang belum. Itu berarti apakah ada pemahaman baru atau tidak. Maka masing-masing nanti memiliki bentuk yang berbeda. Hal apakah yang paling menantang ketika Anda merancang asesmen dalam proses pembelajaran? Nah, hal yang paling menantang itu kalau kita mengatakan apa yang menantang, ya. Menantang itu artinya ketika kita punya keinginan, punya harapan, ya, tetapi di situ belum mungkin ketemu solusinya. Itu menantang. Ketika Anda diberikan soal, kemudian Anda merasa bahwa saya itu bisa dan saya ingin menyelesaikan. Kok nggak ketemu-ketemu ya? Itu berarti menantang soalnya. Jadi artinya sesuatu itu bisa menjadi tantangan manakala orang itu memiliki keinginan. Jadi di dalam satu proses ini ya berarti kan artinya Anda punya berharap bahwa asesmen yang dilakukan itu misalkan sesuai dengan perkembangan peserta didik, sesuai dengan kultur misalkan itu ya. Jadi atau mungkin barangkali kan artinya ketika kita lihat di situ kita ingin melakukan itu misalkan. Tapi kita kalau misalkan melakukan itu bentuknya seperti apa ya? Kok belum ada gambaran? Itu berarti menantang ya. Menantang itu berarti kita berupaya untuk mencari solusi. Nah, sehingga nanti kan ketika ada pertanyaan berikutnya, apa tindak lanjut yang Anda lakukan? Oh, berarti untuk bisa membuat asesmen yang sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik, saya akan mencari referensi-referensi yang mungkin bisa membantu saya menginspirasi untuk membuat itu. Atau mungkin saya akan bertanya pada guru yang sudah melakukan itu. Itu berarti kan ada tantangan. Bagaimana menjawab tantangan itu, gitu ya. Tapi kalau misalkan tidak ada greget ya sama aja kita nggak bisa melihat itu tantangan atau bukan. Kemudian menurut Anda, apakah asesmen yang diterapkan di kelas sudah sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik lingkungan budaya? Nah ini kalau kita katakan kemampuannya itu C5 ya, tahapnya mengevaluasi. Anda memiliki kriteria penilaian yang sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik, lingkungan budaya, karakteristik itu seperti ini. Nah, kemudian Anda bandingkan ketika Anda pengalaman di kelas mana yang ada dan mana yang belum. Kalau sudah ada semua berarti kan diterapkan di kelas sudah sesuai. Tapi ketika pada bagian ini tidak ada. Kenapa tidak ada? Ya, mungkin barangkali ada penjelasan. Itu berarti namanya sudah melakukan penilaian di situ. Gitu ya. Pertanyaan nomor 3 itu berarti menilai membandingkan apa yang menjadi pegangan Anda dengan apa yang ada di sekolah. Kemudian nomor 4, menurut Anda asesmen yang diterapkan di kelas sudah dapat memfasilitasi peserta didik dan memberikan ruang bagi peserta didik untuk memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran. Apakah ya? Berarti artinya kan konsep umpan balik sudah. Nah, kemudian kalau misalkan saya mengatakan umpan balik itu tidak harus secara eksplisit tersendiri, tetapi kadang kita membuat instrumen soal itu sudah mengandung nanti ada umpan balik yang diberikan siswa kepada kita tentang apa yang kita lakukan selama proses pembelajaran. Oh ternyata ketika saya jelaskan seperti ini persepsi anak menjadi salah. Itu berarti ada feedback dari anak kepada kita. Oh ternyata cara yang saya lakukan itu salah. Kemudian ketika kita memberikan feedback terhadap pekerjaan anak, kalau misalkan menurut kita adalah anak melakukan kesalahan, mungkin barangkali juga ada komentar yang dibuat terhadap pekerjaannya. Tetapi ketika misalkan apa yang kita lakukan selama proses itu sudah sesuai dengan anak atau enggak, mungkin barangkali anak bisa memberikan feedback secara langsung. Gitu ya. Jadi feedback secara langsung itu diberikan manakala memang tidak tercover pada soal-soal yang kita buat. Maka dibuatkan
instrumen untuk memberikan umpan balik proses pembelajaran yang dilakukan. Itu berarti kan sesuatu yang mungkin tidak tercover di situ. Oke, hal apakah yang ingin Anda pelajari terkait dengan assessment? Nah, ini berarti artinya mestinya jawaban nomor 5 itu sudah menggambarkan dari yang nomor 2, apa yang menjadi tantangan. Nomor 1, apa topik baru. Ya. Sehingga di sini bentuk-bentuk ini mestinya adalah akan tergambar di nomor 5. Jadi apa yang akan Anda pelajari? Ya, jadi merasa ada tantangannya sama nggak dengan situ? Itu berarti kan artinya ada koneksi, ada apa ya istilahnya itu sebab akibat yang dibuat di situ. Oke, mungkin itu ya. Ini beberapa sudah menjawab. Mungkin komentarnya seperti itu karena ini sudah pukul 5. Ya, mungkin kalau ini saya lihat sekilas sebelum saya tutup, saya tertarik yang nomor 5. Nah, kalau ini artinya kan apa yang menantang dalam merancang asesmen, ya, ini kan harus mempertimbangkan serta menyusun berbagai aspek yang terdapat pada peserta didik. Nah, ketika nanti di dalam apa yang tertarik dipelajari, ini kan kalau saya mengatakan sinkron nggak dengan nomor 2, kayaknya sih kurang, gitu, kurang jelas gitu ya, kesinkronannya. Sehingga mungkin barangkali kan perlu ada orang mengatakan ketika ada sesuatu yang ingin dilakukan tetapi belum bisa, maka mesti ada upaya untuk melakukan. Mungkin kalau ada yang lain, ya itu berarti kan sebagai tambahan wawasan itu menjadi sesuatu yang penting. Jadi artinya ketika kita mungkin belajar tentang analisis, ya mungkin barangkali kan bisa masuk di geometri, bisa masuk di real, bisa masuk di aljabar. Itu berarti kan artinya kalau nanti apakah di pembelajaran saya ada tentang itu kan tidak ada. Tetapi di situ adalah yang kita ambil itu adalah wawasannya. Itu berarti pengembangan, gitu ya, pengembangan. Jadi kalau misalkan tertantang adalah bagaimana membuat soal yang katakanlah di situ HOTS. Sehingga mungkin barangkali kan kita akan belajar banyak tentang bagaimana menentukan kriteria-kriterianya, bagaimana menentukan konteksnya. Di situ kan berarti kita butuh tantangan untuk melakukan itu. Ya, saya mikir itu ya. Jadi artinya mungkin tetapkan hal yang dipelajari itu, berarti keinginan itu adalah mesti untuk mencapai, kalau orang kemarin di PJK itu, setiap guru diminta menyusun visi misinya, maka kan setiap apa yang ingin dipelajari itu adalah dalam rangka mencapai visi misinya. Oke, mungkin itu pertemuan di hari ini. Ada pertanyaan kah? Monggo kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Ini komentar saya, mungkin nanti ketika Anda mendengar komentar saya, kemudian kalau misalkan Anda tidak sepakat, Anda boleh komentar, baik di grup atau di apa. Tapi kalau misalkan Anda ingin mungkin merevisi apa yang Anda buat untuk melengkapi itu, ya masih diberikan kesempatan untuk itu. Oke, mungkin itu. Hafizah yang tadi di kamar mandi mau bertanya? Hafizah? Hafizah? Belum ada, Pak. Belum ada. Oke, kalau belum ada, mungkin untuk hari ini sampai ini aja dulu karena nanti Anda juga persiapan untuk berbuka puasa. Kemudian yang kedua, untuk kita lanjutkan materinya berikutnya, berarti nanti kayaknya setelah Lebaran ya. Jadi setelah Lebaran, tolong pertama, kemarin Hafizah ada beberapa yang belum lengkap, itu tolong tanya Aldino mana yang belum lengkap, sehingga kemarin ketika kita cek belum, yaitu nonton dilengkapi semua.
Kemudian nanti kalau mengganti yang kemarin-kemarin kosong, nanti saya koordinasikan dengan Anggoro, disesuaikan dengan waktu kuliah yang lain sehingga nanti tidak tumbukan, sehingga nanti di akhir pembelajaran sebelum libur itu semuanya sudah selesai. April itu selesai ya, karena nanti kan Mei ini kan April itu kayaknya harus sudah selesai semua. Sehingga nanti Mei itu adalah semua sudah penilaian dan nanti untuk waktu istirahat nanti ada jeda waktu sehingga nanti masuk di semester 2. Oke, mungkin itu. Terima kasih. Mohon maaf jika ada yang salah. Kita akhiri pertemuan di hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama.